Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Ursipuni. Halo, nama saya Helen Natalia. Saya Fionita Hosana. Saya Cindy Priscilia. Kami dari jurusan Sistem Informasi 2019 Distimi Karisma Makassar. Nah, materi yang akan kami bahas saat ini yaitu fungsi determinan dan nilai eigen. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang determinan. Pengertian determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar. Nah, determinan matriks mempresentasikan suatu bilangan tunggal. Determinan merupakan fungsi yang memetakan matriks bujur sangkar A ke suatu bilangan real. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah Anda lihat bahwa perhitungan matriks determinan A dan B lebih mudah dengan menggunakan cara perhitungan keledai atau mnemonik. Selanjutnya, di sini ada fungsi determinan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung fungsi determinan untuk matriks yang berorder 2x2 dan 3x3. Di sini ada matriks A dan matriks B. Matriks A matriks yang berorder 2x2 dan matriks B matriks yang berorder 3x3. Oke, determinan A, bagaimana cara menghitungnya? Kita hanya melakukan perkalian silang. Nah, setelah melakukan perkalian silang, kemudian kita kurangi. Oke, selanjutnya untuk determinan B, lebih mudah untuk kita menggunakan cara mnemonik. Nah, di sini ada contoh soal. Saya ajak teman-teman yang menonton video ini untuk sama-sama kita berhitung. Nah, yang akan kita hitung saat ini yaitu menghitung determinan dari matriks berikut ini. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menambahkan dua baris elemen dari matriks sebelumnya. Yang pertama kita tambahkan dulu untuk baris elemen yang pertama. Jadi di sini ada 2, 5, dan 7. Kemudian kita tambahkan untuk baris elemen yang kedua. Ada 3, 4, dan 0. Selanjutnya kita kalikan. Nah, pertama yang kita kalikan yaitu 2 dikali 4 dikali 1. Selanjutnya ditambahkan dengan 3 dikali 3 dikali 7. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan 4 dikali 5 dikali 0. Kemudian kita kurangi. Nah, selanjutnya akan kita kalikan yaitu 4 dikali 4 dikali 7. Kita kurangi lagi dan kita kalikan 2, 3, dan 0. Yang terakhir, kita kalikan 3 dikali 5 dikali 1. Nah, selanjutnya kita hitung. Nah, selesai kita hitung, kita akan langsung jumlahkan dan hasilnya akan langsung ketahuan. Oke, hasilnya minus 56. Oke. Sekarang kita akan bahas menghitung determinan dengan penghilangan baris atau reduksi baris. Metode ini dapat menghindari perhitungan yang panjang dalam pemakaian definisi secara langsung. Juga dapat dihitung dengan mudah, tak peduli berapapun ukuran matriks tersebut. Teorema, jika A adalah sembarang matriks yang berukuran n kali n dan mengandung sebarisan bilangan 0. Contohnya determinan A sama dengan 0. Teorema selanjutnya, jika A adalah sebuah matriks segitiga yang berukuran n kali n, maka determinan A adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu determinan A sama dengan A11 dikali A22 sampai seterusnya. Nah, contohnya, diketahui matriks A seperti pada gambar, kemudian yang ditanya ialah hitung determinan A. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa matriks yang ada pada gambar merupakan matriks segitiga yang mengandung sebarisan bilangan 0. Maka, cara menghitungnya ialah kita kalikan elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi, determinan A dikali 2 dikali min 3 dikali 6 dikali 9 dikali 4 seperti yang dilingkari, kemudian akan mendapat hasil minus 1296. Contoh berikutnya, diketahui matriks A sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan ialah hitunglah determinan A dengan penghilangan baris. Nah, penyelesaiannya itu pertama-tama kita tulis dulu matriks A-nya, kemudian B itu maksudnya berarti baris.
Jadi B21 atau B2 dan 1 kita kalikan dengan minus 3 per B31 dikali minus 1 akan mendapat hasil seperti yang di tengah. Kemudian kita sederhanakan lagi. Jadi B32 dikalikan dengan minus 1/4. Nah, maka akan mendapat hasil matriks segitiga seperti berikut dan mengandung sebaris bilangan 0. Jadi, hasil dari determinan A yaitu 1 dikali minus 4 dikali minus 2 sama dengan 8. Sifat-sifat determinan. Yang pertama, suatu determinan ber-Dn. Artinya, n mempunyai n kuadrat suku. Yang kedua, dalam setiap determinan berorder lebih dari 1. Artinya, banyaknya suku yang bertanda plus sama dengan banyaknya suku yang bertanda minus. Yang ketiga, jika pada sebuah matriks dilakukan K kali pertukaran baris atau kolom, maka jika K ganjil, determinan tersebut berubah tanda, dan jika K-nya genap, maka determinan tersebut tetap. Yang keempat, bila dalam sebuah determinan, 2 buah kolom atau 2 buah baris ditukarkan, maka akan terjadinya determinan baru yang harganya berlawanan dengan determinan yang semula. Yang kelima, bila suatu determinan mempunyai 2 baris atau 2 kolom yang sama, maka harga determinan tersebut sama dengan 0. Yang keenam, bila semua unsur dari suatu determinan juga dikalikan dengan K atau konstanta, maka harga determinan tersebut juga dikalikan dengan K atau konstanta. Yang ketujuh, harga determinan tidak berubah bila unsur-unsur suatu baris atau kolom setelah dikalikan dengan suatu konstanta dan ditambahkan kepada unsur-unsur suatu baris dari kolom yang lainnya. Yang kedelapan, bila A dan B adalah 2 matriks yang bertipe n kali n, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Berikut adalah contohnya. Teorema, itu misalkan A adalah sembarang matriks n kali n. Jika yang pertama, A bintang adalah matriks yang dihasilkan bila sebuah garis tunggal dari A dikalikan oleh sebuah konstanta K, maka determinan A bintang sama dengan konstanta dikali determinan A. Yang kedua, A bintang adalah matriks yang dihasilkan bila 2 baris dari A dipertukarkan, maka determinan A bintang sama dengan determinan A. Yang ketiga, A bintang adalah matriks yang dihasilkan bila sebuah kelipatan dari satu baris dari A ditambahkan kepada baris lain, maka determinan A bintang sama dengan determinan A. Kali ini, saya akan membahas tentang nilai eigen. Sistem linear berbentuk AX sama dengan lambda X. Banyak aplikasi aljabar linear yang membahas masalah sistem n persamaan linear dalam n peubah yang dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan lambda X, dengan lambda sebagai suatu skalar. Sistem ini benar-benar merupakan sistem homogen linear tersamar karena AX sama dengan lambda X bisa ditulis ulang sebagai lambda X kurang AX sama dengan 0 atau dalam kurung lambda I atau identitas kurang A dalam tutup kurung dikali X sama dengan 0. Sistem linear. Masalah utama yang menarik dalam sistem linear ini adalah kita akan menentukan nilai-nilai lambda di mana sistem tersebut mempunyai suatu penyelesaian yang tak trivial, atau nilai lambda itu dapat disebut sebagai suatu nilai karakteristik atau suatu nilai eigen dari A. Adalah contohnya di mana soalnya adalah tentukan nilai eigen dari A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Pertama kita cari dahulu matriks A kurang lambda I yang hasilnya adalah min lambda 1, 0, 0, min lambda 1, 4, min 17, 8 kurang lambda. Selanjutnya kita cari determinan A kurang lambda I. Nah,
di determinan ini kita dapat hasilnya adalah yang merupakan persamaan yang berupa min lambda pangkat 3 tambah 8 lambda pangkat 2 kurang 17 lambda tambah 4. Dengan menggunakan persamaan karakteristik kita dapat peroleh dari determinan A kurang lambda I sama dengan 0 adalah dalam kurung lambda kurang 4 dalam kurung lambda pangkat 2 kurang 4 lambda tambah 1 sama dengan 0. Teorema 1. Jika A adalah sebuah matriks segitiga dalam kurung atas atau bawah atau matriks diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A.